Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel FGH. Kali ini saya akan berbagi tutorial vektor anjing bulldog. Dan ini kebetulan anaknya ya, jadi masih kecil si anjing bulldognya. Nah, kali ini saya merekam ketika saya membuat vektor si anjing ini. Nah, biar kalian tidak penasaran, kalian langsung saja tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan putar intro terlebih dahulu. Nah, seperti di intro yang saya bilang tadi ya, jadi untuk video kali ini saya menggunakan jari. Tapi bukan kali ini saja sih, setiap vektor yang saya buat itu menggunakan jari semua. Untuk pet, untuk wajah, untuk mobil itu menggunakan jari semua. Nah, biar kalian tidak penasaran bagaimana cara menggunakan jarinya, tinggal kalian lihat ada di bagian pojok kanan bawah ya. Itu video saya yang lagi ngevektorin menggunakan jari. Dimulai dari pen tool, lazy, semuanya full pakai jari karena saya belum bisa lancar menggunakan stylus pen dan belum pernah juga mencoba yang menggunakan stylus pen. Nah, kalau untuk makhluk hidup lebih tepatnya kayak hewan dan manusia ya, atau ikan pun juga, pokoknya makhluk hidup yang mempunyai mata dan hidung, semuanya dimulai dari area T terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bagian hidung kalian tinggal drop saja ke bagian hidung yang kalian butuhkan atau yang menurut kalian sesuai. Setelah itu kalian pakai shading yang sedikit terang supaya lebih real. Kalau untuk shading di bagian hidung kalian bisa menggunakan warna turunan, meskipun untuk style bulunya drop, tapi kalau untuk di bagian hidung bagusnya menggunakan yang warna turunan. Tinggal kalian naik turunkan saja ya. Untuk shading terang kalian naikkan sedikit. Kalau warnanya misalkan agak kecoklatan, naiknya ke area atas kiri ya, jadi ke pojok kiri atas arahnya kalau untuk shading terang. Kalau untuk shading gelap arahnya ke pojok kanan bawah, jadi posisinya itu bisa disebut silang itu atau sejajar atau gimana ya itu, jadi pokoknya yang satu ke atas yang satu ke bawah pojok. Nah, seperti itu. Nah, dan kemudian setelah itu kalian langsung saja lanjut ke area pembulan. Untuk area pembulan karena ini airdrop ya, jadi kalian tinggal langsung saja airdrop ke bagian yang kalian mau buat. Misalkan untuk bagian mulut, kalian tes di bagian mulut, ambil warnanya juga di bagian yang itu. Nah, seperti yang saya buat, dan ada juga tuh yang pakai tangannya. Jadi saya itu ambil airdrop ke bagian yang mau di trace-nya. Setelah itu tinggal kasih arsiran bulu gitu. Nah, dan kali ini yang saya vektorkan adalah anjing yang berbulu pendek atau anjing yang bullpen. Kalau di istilah anak-anak vektor itu disebutnya bullpen ya. Untuk jenis anjingnya ini jenis bulldog sepertinya, karena dari mulutnya itu bisa kalian lihat sendiri. Untuk bagian mulutnya ada yang pirut-pirutnya atau yang keriput-keriputnya itu. Terus juga di bagian mulutnya yang agak ke bawah itu bisa disebut lebih tepatnya mirip ke anjing bulldog. Dan ini adalah masih anak-anak, jadi masih usia yang ya sekitar setengah tahunan ya mungkin, karena saya belum pernah belum pernah ngurus si anjingnya, atau ngingu muncul bahasa Sunda nama ya gitu pokoknya. Dan untuk di bagian mulut seperti biasa ya, menggunakan arah yang ke kanan dan ke kiri. Dan untuk di bagian itu dari jidat sampai ke area atas kepala itu sama, menggunakan yang arah ke kanan dan ke kiri supaya lebih gampang untuk proses yang lainnya. Nah, dan ini juga stylenya sedikit detail ya, jadi nggak simpel seperti yang anjing yang pernah saya buat itu. Anjing apa itu ya, pernah saya buat, pokoknya ada ya di video itu, di deskripsi. Anjing yang pernah saya buat itu yang stylenya simple banget gitu, bagus buat yang belajar. Tapi kalau untuk kalian yang mau belajar ya, usahakan bisa dulu menggunakan lazy-nya. Jadi kalian harus bisa arahkan lazy-nya menjadi bentuk yang
apa ya namanya itu, lurus atau yang runcing-runcing gitu, jangan sampai bulat-bulat. Karena kalau untuk di vektor pet itu yang lebih di intinya adalah di bulunya. Kalau mata banyak yang simple dan banyak juga yang enggak detail amat kalau di bagian mata dan hidung, karena yang lebih mencoloknya kalau untuk pet itu di bagian bulunya. Kalau bulunya bagus pasti kelihatan bagus juga, meskipun matanya sembarangan membuatnya atau hidungnya sembarangan juga akan terbawa bagus sama bulunya, karena yang lebih dominan itu di bagian bulu. Berbeda sama kalau vector face ya, berbeda sama vector face. Kalau vector face itu yang lebih diintikannya adalah di area T, karena area T yang lebih memiripkannya. Kalau di vector pet itu yang lebih diintikannya itu di bagian pembuluan. Jadi kalian harus rapih ya, kalian harus rapih membuat bulunya tersebut. Kalau untuk mata bisa kalian simpel saja seperti yang saya gunakan, hanya menggunakan 2 pelet saja, yaitu bagian kornea matanya cuma 2 warna, kemudian untuk line artnya cuma 1 warna doang, dan untuk shadingnya hanya menggunakan warna putih yang dikasih opacity. Nah seperti itu yang paling simpelnya. Berbeda kalau vektor mata. Nah setelah selesai di vektor ini, saya untuk updatean yang selanjutnya saya akan mengupdate tutorial vektor mata. Nah jadi kalian silahkan yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya kalian tahu cara membuat vektor mata. Karena kali ini saya akan membuat vektor mata, karena kebetulan channelnya itu seputar vektor, jadi saya akan memvektorkan semua yang saya inginkan atau yang kalian inginkan. Mungkin tinggal kalian komen di kolom komentar apa yang belum tahu dan apa yang kalian ingin tahu cara pembuatannya, tinggal kalian tulis di kolom komentar. Misalkan bang vektor ini dong, bang vektor ini dong, atau bang tutorial vektor ini itu dan lain-lain, tinggal kalian komentar saja. Karena insya Allah saya bersedia untuk membuatkan tutorialnya buat kalian subscriber setia saya di channel EFGH yang membahas seputar vektor art. Dan karena ini bukan masuknya tutorial yang seperti arah bulu, karena di sini susah ya untuk memberitahu arah bulunya, jadi saya akan mempercepatnya supaya enggak enggak gabut juga kalian nontonnya. Kalian kan sudah tahu mungkin dari video vektor sebelumnya. Kali ini saya hanya sekedar memberikan memberitahu kalian bahwa saya juga menggunakan jari. Jadi kalian yang belum mahir menggunakan stylus pen jangan khawatir, karena saya juga masih menggunakan jari, belum menggunakan stylus pen, dan lebih nyaman pakai jari juga sih kalau saya, soalnya enak. Kalau di HP kan layarnya kecil, jadi kalau main stylus pen itu ya agak sedikit ribet lah. Kecuali kalau kalian punya tab. Kalau punya tab pakai jari ya agak susah. Enaknya pakai stylus pen. Ya jadi di sini saya memberitahu kalau kalian jangan pernah menyerah untuk membuat suatu vektor, karena ya meskipun saya juga ya dengan alat tempur yang sangat-sangat sederhana ya, karena di HP saya juga hanya menggunakan HP LG G6 yang masih RAM-nya 4 GB, internal 64 ya. Mungkin itu sedikit sempit ya kalau untuk vektor art, soalnya file-file vektornya itu suka gede-gede, kadang ada yang sampai 500 MB sampai 200 MB. Pokoknya untuk file vektor pet itu rata-rata ya di atas 100. Itu yang untuk detail. Untuk yang simple mungkin di atas 50-an, nggak ada yang di bawah 50 MB-an. Jadi kalau untuk internal yang 64 itu kurang. Nah kalau sarannya untuk kalian yang mau belajar vektor menggunakan HP-nya pertama harus mendukung dulu. Misalkan mendukungnya nggak harus yang flagship juga sih, yang ringan-ringan saja seperti yang saya gunakan LG G6 ya, murah, kualitas lumayan lah, foto bagus juga. Dan kalau kalian akan menanyakan saya menggunakan jari yang mana, saya menggunakan jari jempol. Nah karena biasa chattingan juga kan pakainya jari jempol.
Jadi saya untuk membuat vektor itu lebih nyaman pakai jari jempol. Ada juga ya yang menggunakan jari telunjuk. Tapi kalau jari telunjuk itu seperti teman saya itu ya, yang sama tukang ngevektorin atau Kang Pet juga. Pertama dia belajar vektor pet itu menggunakan jari telunjuk. Nah, setelah bisa, katanya cepat pegal kalau jari telunjuk. Nah, saya sarankan dan saya ajarin juga. Nih, pakai jempol saja lebih enak juga digenggam. Waktu megang HP enak, waktu membikin lengkungan juga lebih enak pakai jempol. Gitu kata saya, dan dia menurutkan, dan sampai sekarang dia juga sama sepertinya menggunakan jari. Nah, buat kalian juga supaya lebih nyaman pembuatan bulunya, kalian bisa menggunakan jari, atau kalau kalian nyaman menggunakan telunjuk boleh menggunakan jari kelingking, pokoknya senyamannya kalian. Tapi kalau saran saya itu menggunakan jari jempol supaya eh, kelebarannya bisa lebih gitu. Jadi untuk bulu panjang itu enak kalau jari jempol bisa tarik dari atas sampai bawah. Nah, seperti di video saya kan itu saya menggunakannya full ya, full layar. Jadi dari atas sampai bawah itu full ditariknya. Nah, kalau untuk yang vektor pad yang jenisnya yang style, detail, detail version atau yang versi detailnya, kalian tinggal perkecil saja shape-nya atau ukuran di tracing bulunya. Tinggal kalian perbedaannya di situ saja. Pokoknya ya untuk yang simple sama yang detail. Nah, kalau untuk yang simple, shape-nya tinggal gedein saja. Untuk yang detail, shape-nya tinggal kecilin saja. Kalau untuk yang arsirannya itu tetap sama ya, supaya rapi dibikin yang kecil-kecil, jangan gede-gede kayak yang sisir gitu kan, banyak ya jadi yang style sisir itu disebutnya. Banyak temen sepim juga yang apa namanya itu stylenya sisir, ada yang juga stylenya detail gitu, ada yang simple tapi enak dilihat, ya pokoknya banyak ya. Dan juga kalau perbedaannya untuk arsiran yang bulu pendek sama bulu panjang itu, kalau untuk bulu pendek kalian arsirannya jangan terlalu eh, dalam ya. Jadi membuat arcerainya itu jangan terlalu dalam, tapi harus tipis-tipis. Nah, seperti yang saya bikin itu kan tipis-tipis. Kalau untuk yang bulu panjang itu kalian harus bikinnya dalam. Tapi kalau untuk bulu panjang itu sesuaikan juga, karena kan untuk bulu ya ada yang panjang banget, ada yang sedang, ada yang eh, tipis lah. Panjangnya enggak kepanjangan banget, enggak pendek, enggak panjang. Jadi ya standar gitu. Nah, jadi kalian tinggal sesuaikan saja. Kalian untuk patokannya gini, kalian lihat bahan, kemudian kalian sesuaikan dengan arsiran yang kalian bikin. Misalkan untuk yang bulu pendek, sesuaikan saja, atau kalian pilih gitu. Ininya ini bulu pendek berarti bulunya harus kecil-kecil. Kalau bulu panjang berarti arsirannya harus panjang-panjang. Kalau untuk eh, shape yang runcing-runcingnya itu tetap harus berdempetan atau harus rapi. Ya perbedaannya di situ doang. Kalau pembuatan vektor pad yang bulu pendek atau bulu panjang, perbedaannya cuma di bagian situ saja ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian sudah bisa di bulu pendek, untuk ke bulu panjang itu gampang. Tapi kalau untuk kalian yang terbiasa di bulu panjang ke bulu pendek itu agak harus nyesuaiin juga ya. Soalnya banyak di teman saya juga banyak yang revisi bulu pendek. Nah, tapi kalau saya sih lebih nyamannya bulu pendek karena proses pengerjaannya lebih cepat juga, dan detail bulunya itu nggak perlu bagus-bagus, tinggal kalian searahkan saja. Misalkan untuk di bagian jidat ya, kalian tinggal pinter-pinter ngasih arahnya, misalkan seperti yang saya bikin biasanya kanan kiri, dan bisa main sama bagian mulut supaya nggak berantakan itu terjadinya. Tapi tapi untuk yang bulu panjang itu kalian ikutin saja, karena banyak ya kalau di area mulut itu kan banyak yang ke bawah, terusan terusan juga ada yang naon namanya, ada yang ke atas, ya pokoknya nggak beraturan. Apalagi yang guru kriwul itu, guru bulu yang kriwul itu lebih rumit ya daripada yang
kedua anjing tersebut, yang bulu panjang dan bulu pendek. Yang bulu kriwil itu lebih lama, terus lebih ribet juga pembuat. Apalagi kalau untuk yang stylenya detail. Jadi akan lebih ribet lagi pembuatan proses yang anjing berbulu pendek. Berbulu kriwil maksudnya. Anjing yang kriwil akan lebih susah kalau kalian masuknya setting detail. Dan kita akan mempercepatnya dengan kecepatan 4 kali karena supaya kalian gak jenuh melihatnya. Dan di sini saya hanya menunjukkan kalau saya menggunakan jari, enggak menggunakan stylus pen. Jadi kalian yang belum bisa menggunakan stylus pen jangan khawatir, karena saya juga menggunakan jari, hasilnya nggak jauh beda sama yang menggunakan stylus pen. Nah, kalau untuk arah bulu di bagian badan, di bagian dada, bagian badan sampai ke area dada itu arahnya udah pasti ke bawah. Anjing apapun itu, kecuali yang kriwil, pasti itu nggak beraturan atau kemana mendi lah gitu. Nah, untuk simpelnya, jadi kalau kalian yang mau belajar vektor, kalian harus tahu dulu atau lebih sering kunjungi hasil karya orang lain, karena di situ bisa kalian jadikan referensi. Orang yang kalian lihat karyanya itu kalian bisa tiru stylenya. Misalkan kalau kalian yang sering tengok IG saya atau hasil karya saya, mungkin kalian akan mirip dengan style yang saya bikin. Kalau kalian nengoknya yang orang lain, mungkin kalian akan lebih kepacu ke orang lain. Nah, di situ jadi lebih tepatnya kalian harus lebih sering mengunjungi, terus lebih sering lihat-lihat hasil karya orang lain, dan juga kalian bisa lihat arah bulunya kemana saja. Misalkan untuk bagian mata kan kalau saya ke atas ke bawah. Nah, coba kalian lihat hasil karya orang lain, mungkin kalian akan lebih paham atau akan lebih mengerti gitu dari hasil karya yang orang lain. Nah, kalau untuk di bagian kepala mungkin tinggal kalian mainnya feeling aja ya. Jadi untuk bagian kepala atas itu ke kanan ke kiri. Nah, kalau untuk ke arah telinga kalian ikutin saja alurnya, atau kalian bisa kasih arah yang ke bawah supaya kelihatan gitu antara pemisah kepala dan telinga itu. Karena kalau anjing itu enggak telinganya apa ya namanya, kalau lagi merunduk itu telinganya yang ke bawah kayak bulldog ini. Kalau kalian kasih arah yang searah ke telinga akan terlihat menyatu, jadi kepala sama telinga itu seperti gede kan. Kalau nyatanya enggak, cuma bagian atasnya doang yang nempel, kalau ke bawahnya kan apa namanya itu tinggal ya sisa yang lepek-lepeknya gitu, jadi nggak nyatu sama kepala. Nah, untuk memisahkannya atau supaya nggak kelihatan menyatu, kalian tinggal kasih arah bulu yang nggak sesuai atau yang berlawanan. Misalkan untuk di bagian kepala kalian kasih arah ke bawah, dan untuk bagian telinga yang lepek-lepeknya itu kalian kasih ke arah yang berlawanan. Pokoknya yang satu ke bawah, yang satunya ke pinggir gitu, supaya nggak terlihat menyatu. Nah, kalau untuk di bagian dagu biasanya saya menggunakan arah yang sama seperti di bagian kepala dan di bagian mulut, yaitu ke kanan dan ke kiri. Pokoknya kalau setiap bagiannya, apalagi kalau anjingnya ini madep ke depan, itu enaknya itu dikasih arah yang ke kiri dan ke kanan supaya rapi. Kecuali kalau anjingnya yang dari pinggir ya, yang seperti kemarin yang saya buat itu di video yang anjing moncong panjang itu arahnya tinggal kalian feeling saja. Kalau dari depan ke kanan ke kiri, berarti kalau anjingnya miring itu kasih arah yang satu arah. Misalkan anjingnya miringnya ke kanan, kalian kasih arah yang ke kanan saja, semuanya gitu. Bukan gitu, kalau anjingnya miring ke kanan kalian kasih arahan bulu yang ke kiri. Kalau anjingnya miring ke kiri, kalian kasih arahan bulu yang ke kanan. Pokoknya ya seperti itu saja. Dan jangan lupa ya, poin pertamanya itu atau poin yang paling utamanya itu bagian bulu harus rapih dari arah manapun. Apalagi kalau kucing agak sedikit ribet sih.
untuk di bagian pipinya kan, kalau dibikin misalkan arah ke atas itu jadi kepalanya gede, apalagi kalau kalau kucingnya yang jenis Persia gitu, jadi kepalanya lebih gede. Kecuali kalau anjingnya jenis Maine Coon itu kan enak, bulunya panjang-panjang juga, jadi kalian nggak khawatir di bagian pipinya si meong tersebut. Berbeda kalau kucingnya Persia kan agak gede, jadi kalau kita kasih bulu yang arahnya ke bawah, disesuaikan atau diikutin sama yang bulu aslinya, itu badannya akan terlihat menyatu sama kepala, jadi kelihatan nggak ada lehernya gitu. Kalau kalian kasih yang apa namanya itu, yang arahnya ke pinggir, akan terlihat gendut. Nah di situ tinggal kalian mainnya feeling saja, dicocok-cocokin saja kalau ini bulunya cocoknya kemana. Nah kan kalau kucing biasanya beda-beda, jadi alur bulunya itu kadang ada yang ke bawah, ada yang ke pinggir. Nah tinggal kalian ikutin saja. Kalau untuk bagian badan udah pasti ke arah bawah, meskipun anjingnya atau kucingnya berbulu yang trotol atau yang beda-beda, tetap arahnya harus ke bawah kalau yang bulu pendek. Dan juga ya cukup segitu ya. Jadi untuk vektor pet itu saya menggunakan jari, tidak menggunakan stylus pen sama sekali. Nah sudah saya buktikan, ada 2 video yang menggunakan rekaman saya menggunakan jari itu. Yang pertama ke kucing Phoenix, yang kedua ini di anjing anak bulldog. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk pembuatannya, kalian menggunakan jari atau apalah terserah kalian, seenaknya kalian. Dan mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan, tapi ini bukan tutorial sih, jadi sedikit gambaran buat kalian untuk yang menggunakan jari. Ya cukup sekian ya pemberitahuan dari saya kalau saya menggunakan jari, tidak menggunakan stylus pen. Nah buat kalian yang belum tahu vektor di area mata atau vektor face, lebih tepatnya untuk area T di orang atau di manusia, di next video saya akan upload tutorial vektor area mata di manusia. Dan terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan salam vektor.